Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prianto dari SMK Negeri 1 Pembelaan, Banjarnegara, Jawa Tengah. Pada hari ini, Senin, tanggal 14 Desember tahun 2020, pada jam 8.30, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran secara imajiner dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2020 angkatan keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kita senantiasa sehat ya, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Dan alhamdulillah senang sekali ya, pada hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan kalian melalui Google Meet ya. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan pembelajaran dengan materi mendiagnosis kerusakan sistem pengapian konvensional. Sebelum kegiatan dimulai, marilah kita berdoa agar kegiatan kita kali ini dapat berjalan dengan lancar ya, dengan baik, sehingga kita bisa memperoleh manfaat apa yang akan kita pelajari ya. Untuk berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai ya. Pembelajaran kita hari ini ya, tidak sekedar hanya untuk memenuhi kewajiban dalam rangkaian kegiatan ya, tetapi lebih dari itu, di mana rangkaian kita hari ini kita bisa berkomunikasi satu sama lain untuk bertukar ide, bertukar pikiran ya, dan mencari tahu hal-hal yang belum kita pahami terkait dengan materi. Itu ya Mas ya. Sebelumnya akan buka kehadiran kalian ya melalui Google Classroom. Untuk daftar hadir silahkan kalian isi ya di kolom kehadiran ya. Setelah diisi silahkan di submit. Itu ya Mas ya. Di Google Classroom ya, telah saya sajikan beberapa hal yang berkaitan dengan materi. Yang pertama berkaitan dengan bahan ajar ya. Ini bahan ajar berupa modul ya, yaitu tentang sistem pengapian, di mana modul itu berisikan tentang fungsi pengapian itu apa, cara kerjanya bagaimana, ada komponen dan fungsi komponen ya. Terus ada juga tentang perawatan dan perbaikan. Dan juga ada langkah-langkah untuk mendiagnosis kerusakan ya. Silakan diunduh dan dipelajari untuk meningkatkan pemahaman kalian berkaitan dengan materi ya. Setelah bahan ajar, di sini juga ada media pembelajaran ya berupa PowerPoint. Selanjutnya ini ada materi ajar berupa tayangan video ya. Dan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kerusakan atau mendiagnosis kerusakan pada rangkaian primer ya. Selanjutnya ada video untuk materi diskusi kita hari ini ya, terkait dengan troubleshooting pada sistem pengapian. Dan selanjutnya di sini juga telah saya sediakan untuk LKPD yang nantinya bisa digunakan kalian untuk mengisi jawaban dari materi diskusi yang nantinya bisa kalian gunakan untuk pedoman dalam melakukan presentasi ya.
Dan yang terakhir adalah tentang evaluasi pembelajaran, di mana kalian nanti mengerjakan untuk soal evaluasi, ya. Ada pertanyaan untuk kegiatan yang akan kita lakukan hari ini? Ya, tidak ada ya. Ya, saya kira apa yang telah saya sampaikan berkaitan dengan rangkaian kegiatan pada hari ini sudah jelas ya, kan tentang materi apa sih yang akan kita pelajari bersama. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi pada kompetensi dasar, yaitu mendiagnosis kerusakan sistem pengapian konvensional, di mana indikator pencapaian kompetensinya yang pertama adalah menemukan gejala kerusakan pada sistem pengapian konvensional. Yang kedua, menganalisis kerusakan pada sistem pengapian konvensional. Dan yang ketiga adalah mendeteksi kemungkinan letak kerusakan pada komponen sistem pengapian konvensional. Ya. Harapannya, setelah kalian mempelajari materi ini, yang pertama adalah kalian dapat menemukan gejala kerusakan. Misalkan, kalian sedang mengendari kendaraan ya, tiba-tiba mati. Nah, hal yang pertama kalian lakukan adalah ini. Kenapa sih mobil saya mengalami gangguan atau macet gitu ya? Nah, itu adalah salah satu untuk menemukan gejala yang nantinya kalian juga dapat. Yang kedua, menganalisis kerusakan pada sistem pengapian tersebut ya. Misalkan setelah kalian tadi menemukan gejalanya, tentunya langkah selanjutnya yang kalian lakukan adalah menganalisis kira-kira apa sih penyebab dari gangguan yang terjadi pada mobil itu ya. Dan langkah yang terakhir, kalian ini dapat mendeteksi letak kerusakan pada komponen apa ya yang berkaitan dengan sistem pengapian tersebut. Jadi pada materi kali ini tujuan pembelajarannya adalah kalian bisa menemukan gejala kerusakan dan menganalisis serta mendeteksi komponen apa yang kira-kira menyebabkan mobil tersebut mengalami gangguan. Gitu ya Mas ya. Ada pertanyaan? Iya, jadi kalian harus ini urutan untuk mengetahui kerusakan. Yang pertama kalian itu bisa menemukan gejalanya apa. Selanjutnya bisa menganalisis kira-kira penyebabnya itu bagaimana ya. Apakah fuse-nya ya, apakah kabelnya, apakah businya mati dan seterusnya. Itu adalah hal-hal yang perlu kalian pahami untuk materi kali ini. Gitu ya Mas ya. Saya tampilkan selanjutnya ya. Saya tampilkan berupa gambar ya, di mana ada mobil atau kendaraan di tengah jalan ya, dia berhenti. Dengan keadaan seperti ini, kalian bisa membantu bagaimana menyelesaikan masalah yang ada di gangguan pada sistem pengapian ya. Jika ada kendaraan yang mengalami gangguan pada sistem pengapian, kira-kira penyebabnya apa Mas? Ya, betul ya. Ada lagi? Contohnya apa Mas? Iya, busi ya, betul. Yang lain? Koil. Ya, koilnya kenapa Mas? Ya, koilnya temperaturnya naik ya. Ya, itu kenapa Mas bisa temperaturnya kok bisa naik? Oh, terjadi? Oh iya, terjadi konslet ya. Ya. Yang lain selain busi, fuse, tidak semua pemilik kendaraan ini paham rangkaian atau paham kalau ada gangguan ini pasti itu yang dialami ya. Makanya kalian harapannya memiliki pengetahuan dan wawasan ya ke depannya, sehingga ketika kalian menemukan kendaraan yang sedang mengalami gangguan tersebut, kalian dengan penuh percaya diri bisa memberikan solusi ya. Begitu Mas. Ada pertanyaan? Selanjutnya ya. Saya tampilkan, kalian masih ingat tentunya ya, bagaimana sistem pengapian konvensional bekerja ya. Kapan busi mulai memercikan bunga api Mas? Ya betul ya. Jadi percikan bunga api pada busi muncul ketika platina membuka.
Untuk kalian bisa mendiagnosis kerusakan ya, yang pertama kalian tentunya harus paham betul atau paham benar yang berkaitan dengan rangkaian ya, rangkaian primer dan rangkaian sekunder kalian harus paham, dan juga cara kerjanya serta fungsi masing-masing pada komponen ya. Jika salah satu komponen pada sistem pengapian ini mengalami gangguan, maka sistem tidak bekerja dengan baik ya. Dan langkah-langkah mendiagnosis ya, yang pertama adalah mendiagnosis untuk rangkaian primer ya, dan juga untuk rangkaian sekunder. Untuk rangkaian primer sendiri bisa disebutkan Mas, rangkaian primer itu mana saja? Ya, ada baterai ya, apalagi? Ya, kunci kontak. Oh ya, di sini gambarnya nggak ada fuse-nya ya Mas ya. Ya, kalian konsentrasinya sangat bagus ya. Di sini tidak muncul atau tidak dimunculkan untuk gambar fuse-nya. Ya, apalagi selain kunci kontak, fuse? Ya, platina ya. Nah, untuk rangkaian sekunder mulai dari sekunder koil, ada kabel tegangan tinggi ya, ada distributor, dan tentunya ada busi ya. Jadi untuk rangkaian primer dan rangkaian sekunder ini berpotensi mengalami gangguan ya, sehingga kalian paham bagaimana mendiagnosis, langkah-langkah mendiagnosis ya, melalui pemeriksaan pada komponen-komponen atau rangkaian dari sistem kelistrikan tersebut. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, ya. Lanjut ya. Jadi, kinerja sistem pengapian sangat besar pengaruhnya ya terhadap kesempurnaan proses pembakaran di dalam ruang bakar. Dengan sistem pengapian yang baik, maka akan diperoleh performa mesin yang optimal dan pemakaian bahan bakar yang hemat. Begitu ya Mas ya. Jadi, jika ada salah satu yang tadi sudah disebutkan, berupa apakah komponen, apakah rangkaian ya, maka akan menyebabkan performa engine ini tidak optimal ya. Jadi sistem pengapian ini merupakan jantungnya dari kendaraan ya. Jika pengapiannya bermasalah, maka kendaraan ini tidak dapat bekerja dengan baik. Gitu ya Mas ya. Tampilkan ya untuk troubleshooting sistem pengapian konvensional, di mana untuk videonya bisa kalian akses melalui Google Classroom juga ya. Untuk tayangannya akan saya tampilkan ya. Silahkan perhatikan dengan baik-baik. Ini adalah langkah-langkah bagaimana menyelesaikan permasalahan tentang troubleshooting ya. Jika ada pertanyaan silahkan dikemukakan ya. Dan untuk teman-teman yang lain silahkan juga memberi tanggapan ya. Ya, saya akan buka ya. Silakan dicermati baik-baik ya. Ya, durasi videonya 5 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan percepat sedikit. Saya akan menghidupkan mesin engine stand Toyota Jan 5K. Kita coba. Yang jelas. Saya pilih untuk kualitas yang paling bagus ya. Ya. Ini kendaraannya dihidupkan tapi tidak hidup. Saya ulangi ya. Ya. Oke, kita cek kenapa mesin tidak bisa hidup. Ya, ini Pak Guru sedang menjelaskan bagaimana troubleshooting ya, Dari hasil langkah-langkah perbaikannya, tidak ada percikan menjelaskan bagaimana pada langkah-langkah cara terminal tegangan tinggi oil. Setelah kita mengetahui bahwa masalahnya mesin tidak bisa hidup adalah tidak ada percikan bunga api, selanjutnya kita lihat acuan pada buku manual pedoman perbaikannya. Jadi, apa yang saya sampaikan ya,
buku modulnya bisa Setelah dijadikan untuk diketahui bahwa pedoman tidak ada perbaikan. percikan bunga api, langkah selanjutnya adalah pemeriksaan sumber tenaga pada koil pengapian. Prosesnya adalah: 1. Kunci kontak diputar ke arah on dan periksa bahwa terdapat tegangan baterai pada terminal plus koil pengapian. Ya. Untuk mengetes sumber tenaga pada plus koil pengapian, kita gunakan AVO yang kita setting pada DC 50 volt. Kita setting DC 50 volt. Kemudian yang probe merah kita hubungkan ke positif koil, sedangkan yang probe hitam kita hubungkan ke massa. Kunci kontak on di mana tanda lampu oli dan CHG akan hidup. Kemudian kita hubungkan ke massa. Itu caranya ya. Cara mendiagnosis kerusakan menggunakan pada AVO meter ya. tidak menunjukkan adanya tegangan, berarti pada plus koil tidak ada tegangan baterai. Ya. Dari hasil pemeriksaan tersebut bahwa tidak adanya terdapat tegangan pada positif koil, kemungkinan harus mengecek jalur antara dari kunci kontak sampai menuju ke plus koil, yaitu nanti ada fuse. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Guru ya, bahwa untuk mendiagnosis kerusakan yang tidak ada pengapian di koil, untuk memeriksanya adalah mulai dari kunci kontak sampai ke koil. Nah, itu adalah apa yang tadi sudah kita sampaikan di depan. Itu adalah untuk mendeteksi rangkaian primer pengapian. Ya, kita lanjut. Atau sekring. Ya. Kita coba kita cek kondisi fuse atau sekring. Ini yang saya tunjuk di sini adalah fuse untuk yang jalur pengapian. Kita cek. Kita lepas dulu. Kita cek dengan menggunakan AVO. Kita pindah ke selektor ke X10 ohm. Kemudian kita kalibrasi. Harus menunjukkan 0. Ya, betul. Setelah Jadi kita cek ketika kita menggunakan multitester ya, benar yang disampaikan kalian ya, untuk menggunakan multitester, tadi kan sudah digunakan untuk mengecek koil ya, untuk mengecek komponen yang lain ya, bisa dilakukan dengan kalibrasi kembali ya. Itu adalah keselamatan untuk menggunakan alat ukur, begitu ya. Ya. Kita lanjut. Kualitas dari fuse. Kita cek. Kita hubungkan. Dan ternyata hasil menunjukkan jarum tidak bergerak. Berarti menunjukkan bahwa fuse ini sudah putus dan harus diganti dengan yang baru supaya bisa berfungsi dengan baik. Kita pasang fuse yang sudah kita periksa tadi. Kita cek sekarang. Kunci kontak kondisi on. Lampu kontrol oli dan pengisian menyala. Iya, pinter kamu ya. Ini lampunya tidak menyala. AVO kita setting yang lampunya ke mati 50 atau rangkaiannya DC volt. kurang baik. Ya. Kemudian Itu yang untuk plus, sistem pengisian yang merah kita hubungkan ke kita positif koil. fokus di sistem pengapian. Sedangkan yang hitam ke negatif. Kita cek apakah ada tegangan. Nah, di sini menunjukkan jarum bergerak. Tegangannya adalah 12 volt. Tegangan sama dengan tegangan baterai. Berarti pada plus coil sudah terdapat sumber tenaga dari baterai. Ya, itu caranya ya. Selanjutnya kita cek percikan setelah api kita pada koil. Kita lepas yang kita menyelesaikan permasalahan ya, berupa tadi fungsi fuse-nya yang rusak. Setelah melakukan perbaikan adalah kita menguji ya, menguji hasil perbaikan. Distributor Kita cek ya. kita dekatkan dengan massa, kemudian kita starter, kita lihat apakah ada percikan api. Nah, sudah terjadi percikan api, berarti sistem pengapian sudah oke.
akan mencoba untuk menghidupkan mesin setelah percikan api tadi sudah terbangkit. Kita coba. Kita starter. Ternyata yang menyebabkan mesin tidak hidup tadi dari sistem penyampaian yang rusak adalah biosnya yang sudah putus. Dari hasil pemeriksaan yang telah kita lakukan tadi, bahwa yang menyebabkan mesin tidak bisa hidup adalah bios yang putus. Kemudian diagnosis sistem pengapian. Ada pertanyaan Mas untuk tayangan tentang troubleshooting kerusakan sistem pengapian? Ya, tadi bagaimana langkah-langkah untuk melakukan perbaikan, ya, mulai dari menemukan gejalanya apa, ya, melakukan analisa terhadap rangkaian mulai dari kunci kontak sampai ke koil, ya, dan selanjutnya bisa menemukan komponen apa yang menyebabkan koil ini tidak menghasilkan percikan bunga api, ya. Itu adalah langkah-langkah mendiagnosis kerusakan, ya. Untuk selanjutnya saya akan tampilkan untuk materi diskusi, ya. Untuk materi diskusi sudah saya siapkan berupa tayangan video, ya, yang telah saya sajikan di Google Classroom, ya. Kalian lakukan bersama kelompok kalian, ya. Analisalah kemungkinan gangguan-gangguan atau kerusakan yang terjadi pada sistem pengapian konvensional. Untuk kelompoknya berdasarkan huruf absen saja, ya. Untuk absen 1 sampai absen 10 untuk kelompok 1, kelompok 2 mulai absen 11 sampai 20. Begitu ya Mas, ya. Nah, silakan hasilnya dituliskan di lembar LKPD, ya. LKPD juga ada di Google Classroom juga. Untuk tampilan videonya di sini, ya, seperti ini, dan hasilnya nanti, ya. Untuk videonya saya akan tampilkan, ya. Halo semuanya, ketemu lagi di channel dari kami untuk kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga baik-baik saja. Pemirsa, seperti yang kita lihat tadi bersama, gejalanya itu starternya itu susah, baik pada saat dingin maupun kondisi mobil panas. Itu tetap mau hidup pemirsa, mesinnya tetap mau hidup, tetapi starternya itu harus 3-5 kali baru mesinnya hidup. Oke pemirsa, kita akan langsung cek dan recheck apa penyebabnya. Setelah dicek pengapian di businya itu pengapiannya tidak keluar, tapi ketika saya buka kap delconya atau tutup delconya, kemudian saya pasangkan kabel langsung ke koilnya, itu pengapiannya ada. Jadi itu ya Mas, ya, untuk video materi diskusi. Dan selanjutnya kalian diarahkan untuk diskusi, ya. Silakan manfaatkan untuk forum diskusinya melalui Google Classroom, ya. Silakan kalian isi atau kalian diskusikan bersama kelompok kalian, ya, mengenai hal-hal apa saja yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di video ini, ya. Baik apakah gejalanya apa, ya, bagaimana cara mengatasinya, atau komponen apa yang dapat menyebabkan gangguan. Itu ya Mas, ya. Silahkan untuk hasil dari diskusi kalian, ya, tuliskan di lembar LKPD di sini, ya. Ini ada langkah-langkah kerjanya. Yang pertama, silakan isi nama kalian, ya, untuk setiap kelompoknya. Di sini ada cara menyelesaikan berupa tuliskan untuk gejalanya apa, penyebabnya bagaimana, atau hal apa yang dapat menyebabkan kerusakan, ya, dan bagaimana cara mengatasinya di sini. Silakan kalian tulis. Nah, juga untuk kolom selanjutnya diisi dengan membandingkan kerusakan pada modul atau bahan ajar, ya. Jadi silakan bahan ajar yang digunakan untuk
membantu kalian menyelesaikan permasalahan yang ada di video ya. Selain bahan ajar yang sudah saya sampaikan, juga kalian boleh mencari referensi atau modul yang lain ya, yang berkaitan dengan sistem pengapian ya. Silahkan manfaatkan jaringan internet kalian ya. Untuk selanjutnya, setelah bahan ajar, kita kembali lihat di LKPD ya, dan hasilnya silahkan kalian tulis untuk kesimpulannya apa. Nah, silahkan kalian tulis ya di sini ya. Nah, hasilnya ini silahkan kalian presentasikan melalui Google Meet kembali. Gitu ya Mas ya. Ada pertanyaan untuk materi diskusi? Ya, terima kasih ya untuk materi diskusi. Tidak ada pertanyaan. Silahkan dilanjutkan untuk berdiskusi dengan kelompok ya yang ada di Google Classroom. Gitu ya Mas ya. Untuk hasil diskusinya, apa saja yang kalian dapatkan mengenai masalah yang terjadi pada kendaraan? Ya, gejalanya adalah engine dapat hidup tetapi ketika di start sulit ya, yaitu masalahnya. Penyebabnya apa Mas? Ya, salah satu busi mengalami penurunan performa. Iya, bisa jadi. Kelompok yang lain bisa memberi tanggapan. Untuk kelompok 1, hasilnya yang pertama adalah businya mengalami penurunan performa. Oh iya. Jadi penurunan performanya berupa businya mati satu ya, atau kotor ya, bisa kotor. Nah, cara memperbaikinya bagaimana kalau businya kotor? Iya, dengan menggunakan amplas, benar. Untuk kelompok 1 selain busi apalagi Mas yang menyebabkan ini engine sulit hidup? Kotoran pada tutup distributor terminal ya. Kenapa kalau terminalnya kotor mesinnya sulit hidup? Nah, itu masalahnya apa Mas? Kenapa? Kelompok 2 bisa membantu. Kenapa jika terminal pada distributor itu kotor? Iya. Jadi arusnya tidak tersalurkan dengan baik, yang menyebabkan apa? Api di busi tidak stabil. Iya, benar, betul. Ya. Masih ada lagi untuk kelompok 1 selain busi dan kotoran yang terjadi pada tutup distributor. Oh, hanya itu. Iya. Untuk kelompok 2 silahkan dipresentasikan hasilnya. Sama. Oh ya, pertama busi ya. Ya, businya kotor. Selanjutnya apa lagi? Oh ya, kabel tegangan tinggi atau kabel busi mengalami hambatannya tambah besar. Iya. Jika hambatannya besar bagaimana? Iya, sama ya. Jadi kalau kabel businya hambatannya besar, maka proses terjadinya penyaluran arus tegangan tinggi yang disalurkan ke busi tidak stabil. Iya, bisa juga. Apalagi selain itu? Oh, platinnya kotor. Iya. Bagaimana Mas? Untuk kelompok 1 bisa memberi tanggapan. Untuk kelompok 2 tadi sudah menemukan. Yang pertama adalah businya kotor juga. Yang kedua, kabel tegangan tinggi pada busi itu mengalami kerusakan ya, atau hambatannya tambah besar. Dan platinannya aus. Kotor ya, kotor. Ada yang menyimpulkan mengapa engine ini sulit hidup tetapi saat start sulit? Tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Yang pertama adalah businya yang mengalami penurunan performa berupa terdapat kotoran atau terdapat kerak. Yang kedua adalah terjadi endapan pada tutup distributor. Ya. Terus kabel tegangan tinggi juga mengalami penurunan performa, dan yang keempat adalah berupa platinanya kotor ya. Dari hasil kalian ya, ada yang bisa menyimpulkan hasil dari diskusi ini? Ada yang berani? Kelompok 1 coba perwakilan, atau kelompok 2? Nggak apa-apa, nanti bisa dibantu ya. Iya. Jadi bisa disimpulkan apa? Engine dapat hidup tetapi
saat start ini sulit bisa disebabkan oleh busi yang kotor, ya, kabel busi yang rendah ya, yang mutunya sudah berkurang, ya, apalagi platinanya mengalami keausan, ya. Kelompok 2 untuk menyimpulkan bisa diwakilkan sama, ya, nggak apa-apa, tapi coba untuk memberanikan diri menyimpulkan hasil temuannya, ya, keausan pada platina, terus kabel busi yang kendor tambah, ya, pemasangan kabel busi yang kurang kencang, ya, betul sekali. Ada lagi sama, busi, ya, businya kotor, ya, sama. Jadi bisa disimpulkan ya untuk materi diskusi kita kali ini, yaitu penyebab utama loncatan tegangan listrik, ya, yang mengalir pada busi ini kadang besar dan kadang kecil, maka menyebabkan arus ini tidak stabil, ya. Nah, yang dapat menyebabkan ini kendaraan ini hidup tetapi saat sulit start, yang pertama tadi disebutkan oleh kelompok 1 dan kelompok 2 berupa busi yang mengalami kotor, ya, atau karbon hasil pembakaran. Yang kedua, timbul kerak atau kotoran pada terminal pada tutup distributor, ya. Nah, selain tadi kabel ini mengalami penurunan performa, juga pemasangan kabel busi yang kurang kencang. Ini juga dapat menyebabkan engine ini sulit untuk hidup, ya. Nah, yang terakhir adalah tentang keausan yang terjadi pada platina, ya. Sehingga jika aus, maka celah platina ini menjadi tambah renggang. Iya. Ada pertanyaan untuk materi diskusi, Mas? Tadi kan ketika video pertama itu kan langkahnya ini untuk mendiagnosis rangkaian primer. Nah, untuk yang kedua ini yang saya sajikan berupa diskusi itu adalah untuk mendiagnosis rangkaian sekunder. Ya. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama adalah kerusakan sistem pengapian ini diawali dengan misfiring atau salah tembak, ya. Jadi pembakaran ini dapat terbakar tapi tidak tepat. Yang kedua, ketika engine ini susah untuk dilakukan start, ya. Itu biasanya gejala awalnya itu, ya, untuk sistem pengapian yang mengalami gangguan. Nah, cara mengatasinya yang pertama adalah dengan cara memeriksa konektor atau hubungan dari kabel-kabel yang mengalami korosi atau rangkaian yang lemah atau buruk. Nah, untuk bisa melakukan diagnosis, ya, nah, kalian tentunya harus punya pengetahuan tentang cara kerja dan fungsi komponen pendukung dari sistem pengapian tersebut, ya. Ini menjadi syarat untuk kalian bisa melakukan diagnosis terhadap kerusakan yang benar. Begitu ya, Mas, ya. Ada pertanyaan? Ya. Sebelum diakhiri, silahkan ya untuk soal evaluasi dikerjakan. Soal evaluasi bisa diakses melalui Google Classroom, ya. Silakan isi nama kalian, silakan dikerjakan dengan baik. Soalnya ada 10, ya. Ya, kalau sudah silakan di submit. Ada pertanyaan untuk materi kita hari ini? Ya, sulit ya? Gak apa-apa. Jika kalian mengalami kesulitan ya untuk menerima materi ini, silakan kalian tingkatkan untuk belajar ya, lebih giat lagi, sering dengan membaca buku ya, atau sering googling di internet ya untuk mencari tahu permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan sistem pengapian. Ya. Ada yang berani yang lain review apa yang kalian dapatkan untuk hari ini? Ya, bisa menemukan gejala ya. Ya, jadi kira-kira kalian jika mengendarai kendaraan ya ada trouble itu langsung bisa mengetahui gejalanya apa. Ya. Yang lain? Langkah-langkah memperbaiki. Bagaimana? Jadi untuk bisa mendiagnosis, ya saya ulangi kembali, kan yang pertama kalian adalah mengetahui atau memiliki pemahaman tentang
cara kerja dari sistem pengapian. Setelah mengetahui cara kerja, juga harus tahu fungsi masing-masing komponen, ya. Langkah selanjutnya, kalian juga bisa memeriksa kira-kira masalahnya di mana. Jika masalahnya ada di platina, berarti kalian harapannya bisa memeriksa untuk rangkaian primer, ya. Nah, jika masalahnya langsung ada di busi, berarti masalahnya ada di rangkaian sekunder atau rangkaian primer. Ini dua-duanya bisa saling berkaitan, ya. Itu ya langkah-langkah bagaimana kalian bisa melakukan diagnosis. Jadi pada pertemuan kali ini harapannya kalian bisa memperoleh manfaat apa yang sudah kita pelajari, ya. Jadi jika kalian mengalami kesulitan, silahkan kalian tingkatkan untuk belajar, ya. Bisa melalui kegiatan membaca atau kegiatan yang berkaitan dengan keterampilan, misalkan di rumah kalian atau di lingkungan rumah kalian, ya, dekat dengan bengkel, silahkan kalian belajar di situ. Semakin banyak kalian mendapatkan masalah yang berkaitan dengan otomotif, ya, maka kalian akan mengalami peningkatan kompetensinya di keterampilan tersebut, ya. Jadi di masa pandemi ini, ya, manfaatkan waktunya, ya, untuk hal-hal yang positif. Jangan sering main malah, ya. Lebih baik di rumah untuk belajar, ya. Iya. Selain hal-hal tersebut juga kita senantiasa harus menjaga kesehatan, ya. Misalkan, ya, kita rajin untuk cuci tangan, jika keluar ya menggunakan masker, ya. Mengatur pola hidup kita bersih, ya. Itu salah satunya untuk menghindarkan diri dari penyakit yang berkaitan dengan pandemi, ya. Begitu saja, Mas, apa yang dapat saya sampaikan, ya. Lain waktu bisa kita lanjutkan berkaitan dengan materi atau hal-hal yang lain, ya, yang perlu kita komunikasikan, saling bertukar ide atau pengalaman, ya, yang berkaitan dengan materi atau berkaitan yang lain, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.